tentu ini akan bermanfaat untuk kita semua. Ini aku butuh banget ini. Ini bener-bener, kenapa nggak dari dulu? FWD Podcast Blak-Blakan. Bebaskan langkah, bicarakan perlindungan bareng FWD Insurance. Blak-blakan aja. Halo semuanya, ketemu lagi di FWD Podcast Blak-Blakan. Bebaskan langkah, bicarakan perlindungan yang pastinya persembahan dari FWD Insurance yang berkolaborasi dengan video.com. Kembali lagi barengan sama aku Cindy Lau ya, dan juga masih bersama dengan dua narasumber kita dari episode 1, episode 2 dan kita sampai ke episode 3 nih sekarang. Masih ada Mbak Dewi Lestari dan juga Mas Rahmat Fris Ananda selaku Head of Product Proposition FWD Insurance. Nah di episode 3 kali ini makin seru lagi ya pembahasan kita tuh tentang FWD Care Recovery Plan di mana temanya adalah A Shoulder to Cry On. Nah kalau di part 1 aku sedikit merimain ya bahwa teman-teman sudah bisa nonton di video.com semua ketiga episodenya. Episode 1 kita membahas tentang duka dan juga kehilangan orang-orang tersayang untuk selamanya. Episode kedua kita membahas tentang pentingnya proteksi finansial untuk hal-hal yang tidak terduga gitu ya. Dimana untuk menjamin keluarga atau enggak orang tersayang ketika hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi. Nah part ketiga hari ini yang merupakan part terakhir juga kita akan bahas lebih detail tentang hal-hal yang bisa kita lakukan untuk membantu orang-orang yang sedang berada di dalam masa sulit. Atau mungkin juga teman-teman nih yang sekarang aduh kok saya sedang mengalami masa-masa sulit gitu ya. Gimana ya cara move on-nya, gimana cara bangkitnya. Nah mungkin di episode kali ini teman-teman bisa menemukan jawabannya gitu ya. Aku mulai dari Mbak Di dulu nih ya. Mbak Di, sejak kepergian almarhum gitu ya kita bisa bilang. Pernah ngerasa kesepian gak sih? Gitu. Meskipun tadinya selalu bareng, bangun tidur sampai tidur lagi tuh mungkin ada dia, sekarang tidak ada gitu. Selain menuangkan ke karya yang udah bisa didengerin juga semua lagunya ke satu lagu tersebut, pernah curhat juga nggak ke teman-teman atau ke yang lain? Kalau buatku sih yang paling membantu itu adalah anak-anak. Oh iya. Jadi seperti aku pernah bilang bahwa mereka lah yang paling paham apa yang sedang kulalui, apa yang telah kulalui. Dan begitu juga sebaliknya gitu ya. Keluarga secara umum juga tentunya sangat mendukung dan membantu. Sahabat-sahabat juga. Tapi menurut aku juga yang perlu kita miliki adalah keterampilan mandiri yang bisa membantu kita untuk mengatasi ya gejolak-gejolak emosi gitu ya. Dan ini kan kadang-kadang kita nggak selalu punya orang lain untuk bisa kita datangi, untuk bisa kita curhati gitu. Jadi kan mungkin malah lebih sering kita harus rely on ourselves untuk kemudian mengatasi masalah-masalah emosi ini gitu. Ya. Nah ini macam-macam tentunya, banyak teknik dan modality yang bisa dikuasai oleh teman-teman. Meditasi tentunya membantu dan juga resource-nya banyak sih. Membaca aja sebenarnya udah banyak memberikan kita insight ataupun sesuatu yang kita nggak kepikir sebelumnya gitu ya. Dan jangan lupa juga koneksi antara tubuh dan pikiran. Jadi kadang-kadang kita sibuk banget mikirin apa yang ada dalam pikiran kita lupa merawat badan kita. Jadi kalau buat aku memiliki ritme yang baru ya setelah almarhum gak ada itu kan juga butuh penyesuaian. Aku kemudian jadi lebih sering berolahraga dan ketika badan kita fit, badan kita bugar, otomatis pikiran kita juga jadi lebih balance dan lebih ikut seger juga ya gitu. Nah itu akan sangat membantu untuk berbagai macam hal. Dan kalau memang teman-teman mungkin memiliki satu hobi atau satu kesukaan yang ketika sedang sibuk mengurus yang sakit barangkali hal-hal itu terlupakan. Nah inilah mungkin saatnya kita bisa kembali menekuni passion kita, hobi kita. Jadi seperti mencari akar lagi ke dalam diri kita apa sih yang hal positif apa yang bisa kita lakukan untuk hidup kita gitu. Bagi aku itu akan sangat membantu untuk menemukan ritme yang baru. Ritme yang baru. Tadi sebelum mulai podcastnya aku juga sempat bahas sama Mbak Di. Tetap in shape sekali ya, masalahnya juga setuju. Dari zaman menyanyi dulu sampai sekarang beneran dong, ini gak bohong ya. Tadi spill dong Mbak, kan aku sempat nanya mungkin teman-teman gak sempet tahu olahraganya Mbak Di apa mungkin pada penasaran juga. Wah cabur aku lumayan banyak nih. Aku senang Tai Chi ya, jadi untuk yang sifatnya lebih mindful, lebih untuk yang sifat lebih balance dan aku merasa Tai Chi ini
aku masih bisa gunakan sampai umur berapapun. Oke. Ya, karena kan tidak terlalu menguras energi kardio dan sebagainya gitu. Yang kedua berenang, berenang juga sangat bagus untuk persendian dan sebagainya. Dan ketiga Zumba. Karena dengan Zumba ini rekreasi ya itu ya sebetulnya ya. Olahraga tapi juga sangat menghibur. So aku melakukan ini barangkali bisa 6 hari kali seminggu ya. 6 hari dalam ada beberapa saat istirahat, tapi ini sesuatu yang aku anggap bagian dari ritme kehidupanku gitu loh, memasukkan olahraga. Karena yang terimpact juga tentunya batinku sendiri, jadi lebih ringan, lebih segar gitu. Itu ya, salah satu mungkin healingnya Mbak Di ke olahraga. Selain itu Mbak berkebun juga kalau nggak salah tanamannya banyak ya? Aku juga suka gardening, itu juga salah satu hal yang bisa bikin lupa waktu. Pokoknya itu kuncinya ya, kalau misalnya teman-teman, apa sih passionku? Biasanya kegiatan yang mana ketika kita lakukan itu, waktu kayak berjalan cepet, gak berasa, tau-tau, udah 3 jam, udah 4 jam. Biasanya itulah yang kemudian bisa menjadi obat juga bagi batin dan hati kita gitu. Jadi temukan kegiatan-kegiatan seperti itu yang bisa bikin tiba-tiba waktu kok mendadak hilang gitu. Lupa waktu. Ya benar. Tapi semoga kegiatannya bermanfaat juga. Jangan tidur doang ya. Tidur juga bikin lupa waktu sih. Tapi kurang manfaat gitu ya. Yang lain gitu ya teman-teman cari gitu ya. Hobi yang lebih seru gitu kan. Tapi bantuan profesional nih Mbak Di. Kalau Mbak Di kan kebetulan tadi kita udah di episode sebelumnya sempat membahas sedikit ya. Banyak teman-teman yang juga kebetulan ahli gitu ya. Terapis dan lain-lain. Sejauh mana sih mungkin kita ngerasa atau kapan gitu ya kayaknya kita tuh merasa butuh Denny, harus Denny kita mencari bantuan profesional untuk masalah kita gitu. Nah ini memang lebih sistemik ya. Karena kadang-kadang tidak semua kultur mengizinkan seseorang untuk merasa ada something wrong gitu. Kadang-kadang dari lingkungan kemudian bilang enggak lah lu nggak apa-apa, berdoa aja gitu. Gitu. Seperti digampangkan kondisi mental gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya, saya sih percaya setiap orang itu punya semacam alarm internal. Ketika kita udah mulai melihat, banyak aspek dalam hidup saya yang mulai nggak beres. Dari mulai gangguan tidur, mulai entah itu insomnia atau kebanyakan tidur, mulai dari gangguan pola makan, tiba-tiba kita kemudian membesar atau kemudian mengurus yang kita bisa kok memperhatikan bahwa ini ada hal-hal yang kemudian berubah seperti di luar kendali kita. Kayak kita mau keluar dari siklus itu susah sekali. Nah biasanya disitulah kita membutuhkan intervensi. Karena dari kitanya sendiri willpower kita udah gak cukup kuat untuk kemudian membalik keadaan. Jadi kita harus membutuhkan intervensi profesional. Nah itu makanya stigma ini kalau bisa memang kita harus pelan-pelan kikis ya. Bahwa gak apa-apa kok merasa I'm not okay. Gak apa-apa kok aku mencari bantuan. Bukan berarti kalau saya memiliki gangguan batin itu tiba-tiba jadi kayak orang sakit, kayak ada stigma yang lu berarti gak kuat atau agak gila gitu. Nah ini hal-hal ini yang kemudian harus kita coba lawan bersama. Tapi kalaupun teman-teman mengalami itu, nah coba perhatiin deh, ada gak aspek-aspek kehidupan kita yang mulai terdampak dan sepertinya sudah di luar dari kendali kita. Wah, gitu. Itu biasanya butuh intervensi. Iya menarik. Alarm-alarm pribadi itu ya, setuju nih sama Mbak Di gitu ya. Nah kalau Mas Anan nih, tadi kita udah mendengar cerita-cerita pengalaman pribadinya Mbak Di juga. Nah kalau dari kita ngomongin segi FWD Insurance-nya nih, yang memproteksi, yang membantu gitu ya, kondisi-kondisi tertentu yang dialami sama masyarakat gitu, terutama yang dialami sama Mbak Di nih, yang mirip-mirip gitu ya. Apa sih yang bisa ditawarkan dan dibantu? Nah sebetulnya tadi sudah Mbak Di sampaikan juga, jadi kuncinya adalah intervensi tadi. Nah gitu ya. Nah sometimes orang itu tidak menyadari bahwa dirinya perlu bantuan profesional gitu. Oleh karena itu yang berusaha kita jembatani dengan FWD Recovery Plan. Gitu ya. Tadi ya, tidak perlu menghubungi kita karena kita yang jemput bola. Dihubungi, ditanya gitu ya. Jadi nasabah kita hubungi, bisa langsung terkoneksi dengan ahli-ahli atau profesional yang dibutuhkan gitu ya, tanpa harus kadang tadi ada stigma dan lain sebagainya yang menghambat orang untuk misalkan datang ke psikolog ataupun berkonsultasi dengan ahli gizi karena takut dicap nggak bisa diet atau apa gitu kan. Gimana gitu rasanya ya? Rasanya kayak
berat gitu kan. Gitu. Nah, itulah yang kita berusaha proaktif untuk menghubungi nasabah dan kemudian menawarkan FWD Care Recovery Plan. Itu dia, termasuk Gitu. ke dalamnya. Jadi baik banget gitu ya buat yang jomblo, jangan sedih. Nanti ditelepon langsung, ditanyain langsung apa kabarnya, hari ini gimana, ya kan. Merasa terbantu banget tuh pasti. Cuman mungkin ada contoh langsungnya gitu kali ya Pak. Misalnya nih kita pengen FWD claim gitu ya, FWD Care Recovery Plan. Nantinya bagaimana atau enggak mungkin apakah ada yang nantinya mendampingi kita atau setelah melaporkan gitu, setelah kita berkomunikasi misalnya via telepon, step-stepnya ada apa aja? Oke, jadi tadi ya semua produk yang kita tawarkan itu akan nasabah bisa menggunakan FWD Care Recovery Plan otomatis. Otomatis? Gitu. Oleh karena itu ketika nanti nasabah sudah mengajukan klaimnya sudah kita terima, kemudian dibayarkan kepada nasabah, maka kita akan menghubungi nasabahnya. Seperti memfollow up Memfollow gitu up ya? lah gitu ya. Ya. Bapak, Ibu, kami ingin menawarkan program layanan dan ketika nasabahnya sudah menyetujui, menyampaikan konsennya kepada kami, kami juga akan berkonsultasi lagi dengan atau menanyakan situasinya seperti apa saat ini nasabah. Gitu. Jadi kita cek dulu kondisinya nasabah seperti apa agar kita bisa merekomendasikan layanan yang dibutuhkan. Gitu. Jadi iya benar. Jadi prosesnya adalah tadi dihubungi, menyampaikan konsen, kemudian juga menyampaikan kondisi kita kepada perawat, gitu ya. Dan kemudian nanti kalau memang sudah ada yang mau digunakan layanannya, kita akan booking. Langsung Kita di-booking. reservasi. Ya. Gitu. Kemudian tinggal silakan digunakan. Nah, tidak sampai di situ aja karena bisa berulang-ulang kali. Oh gitu. Gitu. Jadi nggak cuma sekali. Kayak misalkan mungkin contohnya Mbak Di gitu ya pernah merawat almarhum gitu kan. Mungkin datang ke rumah sakit itu mungkin seminggu sekali, 2 minggu sekali. Bahkan lebih. Bahkan lebih ya Mbak ya. Gitu. Nah, FWD Recovery Plan ini juga menawarkan kan transportasi dari dan ke rumah sakit. Oh iya betul. Gitu. Itu sempat kita bahas juga ya bahwa dari awal saja sudah dipermudah, terus juga mulai dari cara penghubungan ya menghubunginya, kemudian manfaatnya juga bukan hanya 1, 2 tapi ada 6. Ada 6. Kalau nggak salah yang bisa dilihat secara detail. Mau dipakai 6-6-nya boleh gitu atau salah 1 salah 2-nya juga boleh ya Mas Ya, Anan ya? nanti itu berdasarkan kondisi yang Nah. ada ya. Gitu ya. Karena kan ada beberapa layanan yang juga tidak cocok, contohnya Ya. sedang kedukaan ditawarkan konsultasi ahli gizi kan nggak Oh mungkin. iya masuk Gitu, gitu ya kan. Jadi nanti perawat ini akan membantu mengidentifikasi sebetulnya apa yang dibutuhkan. kebutuhannya apa. Oh, apa yang paling dibutuhkan? Luar biasa sekali lagi itu adalah FWD Care Recovery Plan. Kalau misalnya pengen lihat mungkin di website atau enggak di sosial medianya FWD Insurance. Semoga hari ini lebih jelas lagi ya. Nanti kalau misalnya nasabah FWD Insurance dihubungi, ditawari gitu. Oh jadi udah tahu, oh aku pernah nonton tuh dari podcast Blak-Blakan gitu ya. Semoga sudah lebih tahu gitu. Kalau menurut Mbak Di sendiri gitu, dari yang tadi sudah disampaikan sama Mas Anan, layanan FWD Care Recovery Plan ini untuk kebutuhan orang-orang yang membutuhkan gitu gimana sih tanggapannya Mbak? Aku makasih banget loh ditanya ini. Karena tadi udah pengen inisiatif ngomong gitu loh. Itu. Aku sangat, waktu dari pertama kali baca tuh ya. Nah, Aku juga kayak yang tadi testimoni itu yang wow gitu Wow. loh. Karena apa? Karena jarang sekali yang melihat posisi caretaker. Di dalam sebuah skenario seseorang mengalami sakit kronis, kita sudah pastilah fokus sama orang yang sakitnya. Tapi kan sebetulnya caretaker ini juga punya posisi dan tanggung jawab yang luar biasa berat ya. Dan ini terjadi bukan hanya ketika tertanggungnya sakit, tapi juga ketika misalnya sudah tidak ada. Jadi ketika ada sebuah program yang juga ikut memerhatikan kebutuhan para caretaker, ini kan jadi kayak lebih holistik ya. Dan lebih melihat kondisi orang sakit itu apa adanya. Yang mana biasanya bukan hanya dirinya saja yang terdampak, tapi orang-orang terdekat di sekitarnya juga gitu. Jadi aku kudos dan salut banget untuk programnya. Mudah-mudahan juga ini bisa dimanfaatkan oleh semakin banyak nasabah gitu ya. Tapi bagi aku ini sebuah langkah awal yang sangat simpatik. Bagaimana melihat sebuah kondisi orang yang sakit itu bukan hanya berhenti yang disakitnya saja, tapi juga sekelilingnya, orang-orang terdekatnya.
Itu dia tadi. Setuju sih sama Mbak Di, ini satu langkah yang baru yang luar biasa banget. Semoga manfaatnya bisa mengalir terus kepada semua nasabah FWD Insurance ya. Yang mau tuh gampang sekali. Sekali lagi Mas, kita ingetin ya Mas Anan nih, mungkin untuk semua yang lagi nonton di sini lewat video.com, mungkin ada yang belum tahu atau mungkin belum nonton episode-episode sebelumnya. Apabila pengen nih mendapatkan manfaat dari FWD Care Recovery Plan, bagaimana caranya Mas Anan? Tinggal beli produk FWD. Semudah itu. Semudah itu mudah. saja Iya. ya. Kalau udah beli, udah jadi nasabah, otomatis ini Include pasti ya? Ikut. Oke. Akan dapat FWD Care Recovery Plan-nya. Tuh. Hidup terus berjalan, namun memori tentang mereka selalu ada dalam kenangan. FWD Insurance percaya dalam masa-masa sulit, dukungan finansial bukanlah satu-satunya hal yang mereka perlukan, tapi juga dukungan mental. Semoga kamu tetap kuat dan bisa melalui ini semua. Jangan ragu kalau kamu butuh bantuan profesional. Tak apa untuk menangis, ada harinya kamu merasa kuat, ada harinya kamu merasa lemah. FWD Care Recovery Plan hadir menawarkan pendamping perawat terpercaya untuk mendampingi mereka menjalankan hidup pasca berduka dengan layanan bantuan profesional seperti layanan mental counseling, perawat home care, konsultasi ahli gizi, transportasi medis lokal, dan fisioterapi untuk kamu menghadapi masa-masa sulit. Kontak langsung agen atau insurance consultant kami atau kunjungi fwd.co.id/fwdcare. Itu dia tadi testimoni masyarakat umum yang mungkin mewakili kita juga gitu ya. Untuk menghadapi masa-masa berduka dan juga penanganan selanjutnya gitu. Kita juga udah ngobrol-ngobrol nih selama kurang lebih 3 episode ya. Barengan sama Mbak Di Lestari dan juga Mas Anan di sini. Semoga dapat disimpulkan bahwa dukungan yang diberikan kepada orang-orang yang sedang berduka itu tentunya penting ya kan. Dan juga FWD Insurance sangat memahami sekali hal ini. Bukan hanya finansial tapi juga mental turut dibantu dan menyediakan layanan FWD Care Recovery Plan-nya sebagai bentuk dukungan. Mulai dari memberikan rekomendasi, perawatan, kesehatan hingga dukungan emosional juga ada semuanya ya. Aku rasa cukup sekian mungkin FWD Podcast kita episode kali ini. Sudah 3 episode, sekali lagi buat yang ketinggalan bisa ditonton semuanya di video.com. Episode pertama, kedua, dan ketiganya. Terima kasih banyak untuk Mbak Di Lestari. Sama-sama, terima kasih sekali Terima sudah kasih. diundang. Mas Ana juga terima kasih Mas. Atas penjelasannya yang luar biasa selama 3 episode ini di podcast Blak-Blakan persembahan dari FWD Insurance. Terima kasih buat semua yang sudah nonton, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di FWD Podcast Blak-Blakan, bebaskan langkah, bicarakan perlindungan berikutnya.